Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas belajar matematika bersama Bu Zara. Sekarang kita akan belajar mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel atau yang disebut dengan SPLDV. Baik, selanjutnya, adapun capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi atau dalam kurung domain kodomain right dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan juga grafik. Nah, intinya di CP ini yaitu mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan persamaan linear dua variabel. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan persamaan linear dua variabel dengan yang tidak persamaan linear dua variabel. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Yang keempat yaitu menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Yang kelima ada metode eliminasi dan yang keenam ada peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan SPLDV. Oke, adapun peta konsepnya di sini yaitu sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita pelajari. Nah, ada yang pertama yaitu konsep. Nah, konsep ini ada dua nanti yang akan kita pelajari, ada persamaan linear dua variabel dan ada sistem persamaan linear dua variabel. Dan nanti kita akan dapat membedakannya. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Kita ada menggunakan 4 metode, ada metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan yang terakhir ada metode gabungan nanti. Metode gabungan ini metode eliminasi dan juga substitusi. Dan yang terakhir nanti kita akan menyelesaikan dalam bentuk soal cerita. Nanti disajikan masalah berupa soal cerita. Nah, ini masuk ke penerapan penyelesaian masalah kontekstual nanti. Oke. Nah, sebelum kita belajar SPLDV, mari kita ingat terlebih dahulu yang pertama apa persamaan linear satu variabel. Nah, pasti Anda sudah pernah belajar ya sistem persamaan linear satu variabel. Nah, yang kedua operasi aljabar. Nah, dan yang ketiga yaitu persamaan garis lurus. Di sini ada beberapa sistem persamaan. Di antara persamaan di bawah ini, manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel? Ada X ditambah 3Y sama dengan 5. Ada X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Ada X ditambah 2X sama dengan 3. Nah, di antara ketiga ini, manakah yang persamaan linear satu variabel? Oke, kalau persamaan linear satu variabel berarti variabelnya hanya ada satu. Kalau ini ayo kita lihat yang pertama dulu, X ditambah 3Y sama dengan 5. Berarti dia memiliki dua variabel, ada variabel X dan juga ada variabel Y. Oke, berarti ini tidak persamaan linear satu variabel. Next, yang kedua, X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Persamaan linear satu variabel. Ini dia ada pangkat 2. Kalau dia pangkat 2 berarti dia tidak linear. Kalau pangkat 2 ini berarti dia masuk ke persamaan kuadrat. Oke, berarti ini tidak termasuk juga. Next, yang terakhir. X ditambah 2X sama dengan 3. Kalau X ditambah 2X ini, bisa kan kita operasikan X tambah 2X sama dengan 3. 3X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3 dibagi 3. Oke, X-nya sama dengan 1. Berarti yang termasuk sistem persamaan linear satu variabel yaitu yang bagian yang contoh yang ketiga. Karena variabelnya itu satu, hanya satu, yaitu X. Oke. Nah, di sini ada soal hitunglah hasil dari 5 dikali
2x ditambah 3 dikurang 2 dikali 2x ditambah 8. Nah, coba Ananda ingat lagi, kalau ada operasi perkalian seperti ini, berarti kita kalikan dia dulu ke dalam. Kalikan dia dulu ke dalam. Berarti 5 dikali 2x, habis itu 5 dikali 3, habis itu negatif 2 dikali 2x, dan negatif 2 dikali 8. Oke. Nah, mari kita coba menyelesaikannya. 5 dikali 2x, berarti 10x. 5 dikali 3, berarti 15. Ditambah 15. Oke, dikurang 2 dikali 2x, 4x. 2 dikali 8, negatif 2 dikali 8, negatif 16. Nah, setelah itu kita samakan. Yang ada variabel x sama ada yang variabel x. Berarti 10x dikurang 4x ditambah 15 dikurang 16. 10x dikurang 4x berarti 10 dikurang 4, 6x. Ditambah 15 dikurang 16 yaitu negatif 1. Negatif 1 ya, berarti ini 6x dikurang 1 hasilnya. Oke? Jadi, hasil dari 5 dikali 2x tambah 3 dikurang 2 dikali 2x ditambah 8, yaitu 6x dikurang 1. Oke, yuk kita lihat lagi. Jadi ini hasilnya 6x dikurang 1. Dan soal yang ketiga, bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, itu pelajaran kelas 7. Nah, bentuknya yaitu Y sama dengan M kali X ditambah C. Jadi ini ya, bentuk persamaan garis lurus. Nah, persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan itu adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar yang menunjukkan suatu yang sama. Nah, di sini ada sebuah persamaan yaitu 2x dikurang y sama dengan 2. Nah, yang dimaksud sama dengan persamaan itu adalah tanda yang sama dengan ini. Nah, oke, kita lanjut. Persamaan dua variabel seperti namanya memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Misalnya x dan y. Nah, di sini kita lihat lagi persamaannya. Ada dua persamaan yaitu x dan juga ada persamaannya yang y. Tapi dia belum diketahui nilainya. Nah, itu ya yang dimaksud persamaan dua variabel. Suatu persamaan linier memiliki himpunan penyelesaian berupa garis lurus. Nah, nanti kalau persamaan linier itu garisnya itu garis lurus. Bisa seperti ini, bisa seperti ini nanti. Nah, tergantung ya, bisa seperti ini. Nah, persamaan linier. Jadi persamaan linier ini persamaan yang berbentuk nanti garis lurus, daerah penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, kayak seperti ini. Ini persamaan linier. Nah, ini contohnya di titik y-nya, x-nya 1, y-nya 0. Berarti ini di titik 1,0. Nah, ini titik di sini dia Maya. 0, negatif 2. Di sini titiknya. Ini di sini titiknya. Oke. Kita lanjutkan. Setiap titik pada garis tersebut akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita coba misalkan di titik 2,2 ini. Di titik sini. Di titik 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Apakah dia sama dengan 2 dia? Berarti kita coba di sini 2X ditambah Y sama dengan 2. Berarti kita masukkan, substitusikan nilai X dan Y-nya. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 2. Maaf, ini Y-nya kurang ya. Berarti ini kurang, maaf.
Ini kurang, kita hapus dulu ya. Berarti 2X dikurang Y, berarti ini dikurang 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti terbukti ya. Berarti di sini taruh letaknya. Jadi setiap titik pada garis tersebut akan memenuhi persamaan tersebut. Itu maksudnya. Oke, persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum persamaan linear dua variabel ini yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, A dan B ini adalah koefisien. Adalah koefisien dari variabel X dan Y. Nah, kalau A ini berarti koefisien dari variabel X. Kalau B berarti koefisien dari variabel Y. Nah, X dan Y itu kita sebut dengan variabel. Variabel. Dan C ini adalah konstanta. Oke. Nah, persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh. Tadi Anda udah tahu ya persamaan linear satu variabel. Yang linear satu variabel udah tahu. Sekarang yang dua variabel berarti dia memiliki dua variabel. Yang pertama 2x dikurang 4. Jelas tidak ya, karena dia hanya memiliki satu variabel yaitu x. Yang kedua 4x dikurang 5y sama dengan 10. Ini termasuk ke sistem persamaan linear dua variabel karena dia ada dua variabelnya. Yang ini tidak termasuk karena dia ada pangkat 2. Walaupun variabelnya ada 2, X dan Y, tapi dia tidak masuk ke persamaan linear. Linear karena dia berpangkat 2. Kalau ada pangkat 2 ini berarti dia ke persamaan kuadrat. Ya. Oke, yang contoh selanjutnya 2A dikurang 4B sama dengan 8. Ini ada dua buah variabel, 2A, A dan B variabelnya. Jadi variabel ini tidak hanya X dan Y aja, tapi boleh huruf lainnya. Berarti ini termasuk yang kedua, selanjutnya yaitu 2X dikurang 5 sama dengan Y. Ini juga ya, karena dia ada dua variabel. Walaupun posisinya berbeda, kalau kita ubah ke bentuk umumnya, bentuk biasa berarti 5X. Ini kita pindah ruaskan berarti jadi kurang Y sama dengan, kalau negatif 5 dipindah ruaskan jadi plus ya, berarti 5. Ini termasuk. Yang kedua, yang terakhir yaitu 3X dikurang 2Y. 3X dikurang 2X. Maaf ya, 3X dikurang 2X. Berarti ini variabelnya hanya 1. Ini tidak termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada penyelesaian persamaan linear. Ada soal. Nah, jadi penyelesaian persamaan linear ini sama seperti pada persamaan garis untuk menggambarkan grafik atau menganggap seperti penyelesaian suatu fungsi. Di sini ada contoh. Carilah himpunan penyelesaian 2X ditambah Y sama dengan 4 untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan gambarlah grafiknya. Oke. Berarti di sini X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari dulu. Nah, berapa Y-nya ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, berarti untuk X-nya sama dengan 1, 2X ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 4. 2 ditambah Y sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti ini 2. Untuk 2X, X-nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 4. 4 ditambah Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan 0. Berarti ini 0. Selanjutnya 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 4. 6 ditambah Y sama dengan 4.
Y sama dengan negatif 2. Oke. Selanjutnya yang X sama dengan 4 lagi. 2 dikali 4 ditambah Y sama dengan 4. Berarti 8 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan min 4. Ini negatif 4. Yang terakhir, 2 dikali 5 ditambah Y sama dengan 4. Berarti 10 ditambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan negatif 6. Berarti ini dia negatif 6. Jadi dapat nanti himpunan penyelesaiannya. Di sini Ibu tulis dapat himpunan penyelesaiannya 1,2, habis itu 2,0, habis itu 3, negatif 2, 4, negatif 4, dan 5, negatif 6. Nah, kalau kita bikin garisnya itu X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 0, di sini, di sini. Habis itu X-nya 3, negatif 2 di sini, 4, negatif 4, 3, 2, 4, negatif 4 ya. 4, negatif 4 berarti di sini. Habis itu 5, negatif 6. 5, dia negatif, berarti di sini. Jadi dia seperti ini ya, garisnya tuh. Kalau kita garis lurus. Jadi dia terbukti ya, jadi grafiknya itu berupa garis lurus ke bawah seperti ini. Oke, untuk pembelajaran yang sebelumnya, Ibu mengingat lagi. Kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear yang memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi untuk mencari nilainya ini nanti kita ada beberapa metode. Nah, contoh dari sistem persamaan linear dua variabel ini, itu ada yang pertama, X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, ini nanti kita misalkan persamaan yang pertama ini. Dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, ada 4 metode yang akan kita pelajari. Ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, ini yang pertama nanti, ini yang kedua, dan metode eliminasi yang ketiga, dan yang keempat yaitu metode gabungan. Nah, yang pertama itu metode grafik. Nah, selesai dari sistem persamaan linear dua variabel adalah titik potong grafik dari kedua persamaan. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Nah, tadi kan Ibu sudah mengajarkan gimana menggambarnya ya. Cara menggambar grafik dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua yaitu menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Dan yang ketiga penyelesaiannya yaitu X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu Y sama dengan 2X sama ditambah 5 yang pertama. Dan yang kedua yaitu Y sama dengan negatif 4X. Nah, tadi langkah pertamanya menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius melalui titik potong X. Jadi, titik potong. Nah, untuk mencari titik potong ini kita misalkan yang pertama yaitu persamaan pertama ya, ini persamaan pertama. Ini persamaan yang ini persamaan pertama. Persamaan pertama Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini adalah persamaan pertama. Jadi saat X-nya 0, berarti maka Y-nya 5. Misalkan Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 5. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 5. Y-nya yaitu 5. Benar ya? Berarti saat X-nya 0, maka Y-nya 5. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Saat
Saat Y-nya 0, maka X-nya negatif 5/2. Nanti kita coba Y sama dengan 2X ditambah 5. Y-nya 0 sama dengan 2X ditambah 5. Berarti X sama dengan 5/2. Negatif ya, negatif 5/2. Benar ya? Oke, kita lanjutkan. Kita cancel dulu. Oh, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. Di persamaan yang kedua, ini kurang ya soalnya negatif 1. Kurang soalnya, ketinggalan soalnya. Saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Berarti kalau X-nya 0, berarti Y-nya negatif 1. Y sama dengan negatif 4 dikali 0 kurang 1. Berarti 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Saat Y sama dengan 0, maka X-nya negatif 1/4. Berarti kalau Y-nya 0, 0 sama dengan negatif 4 kurang 1. Negatif 4X kurang 1. Jadi negatif 4X sama dengan negatif 1. Kita pindah ruaskan ya. X sama dengan negatif 1/4. Benar ya? Oke, kita lanjutkan. Angka kedua menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, kita udah dapat tadi. Berarti kalau saat X-nya 0, maka Y-nya 5. Berarti ini 0,5. Kalau yang ini negatif 5/2,0. Kalau yang ini 0, negatif 1. Kalau yang ini negatif 1/4, Nih, didapatkan ini persamaan yang pertama, yang garis biru. Nah, terletak pada titik di sini. Ini yang warna merah, persamaan yang kedua. Nah, jadi titik bertemunya yaitu pada titik negatif 1,3. Ini titik bertemunya. Di sini titik bertemunya. Di titik negatif 1,3. Oke, jadi selesaian dari persamaan linier dua variabel di atas adalah negatif 1,3. Yang kedua ada metode substitusi. Nah, metode substitusi yaitu salah satu metode penyelesaian masalah SPLDV dengan cara mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, yaitu di sini ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini adalah persamaan pertama. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, yang pertama itu langkahnya ubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan C per BY per A. C dikurang BY per A. Atau Y sama dengan C kurang BY per B. Substitusikan nilai X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga itu selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau nilai Y. Yang keempat, substitusikan nilai X dan Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, dan yang kelima itu lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya nilai X dan Y-nya. Untuk lebih jelasnya, itu ada contoh. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. 2X ditambah Y sama dengan 125, persamaan 1, dan persamaan 2-nya X ditambah 2Y sama dengan 100.
Menentukan penyelesaiannya dengan metode substitusi. Langkah yang pertama yaitu ubah salah satu persamaan di atas. Misalkan yang akan diubah adalah persamaan satu. Berarti persamaan satunya yang kita ubah ya. Misalkan. Sehingga menjadi Y sama dengan 125 dikurang 2X. Karena kita pindah ruaskan yang 2X ini ke ruas yang lebih kanan. Berarti dia dari positif, berarti menjadi dia negatif. Berarti ini adalah persamaan 3. Kita misalkan dia ke persamaan 3. Kita lanjutkan langkah kedua, yaitu substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Tadi kita sudah tahu ya, kalau persamaan eh, 2-nya itu X tambah 2Y sama dengan 100. X tambah 2Y, X tambah 2Y sama dengan 100. Nah, 2Y-nya tadi kan udah kita ubah tuh menjadi 125 dikurang 2X. Jadi kita tinggal substitusikan aja. X ditambah 2, Y-nya ini kita ganti dengan yang Y yang udah kita ubah tadi menjadi 125 dikurang 2X sama dengan 100. Nah, setelah itu kita kalikan ini ke dalam. 2 ini kita kalikan dengan 125 dan 2 ini kita kalikan dengan negatif 2X. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya X ditambah 250 dikurang 4X sama dengan 100. Nah, jadi kita operasikan dulu, kita hitung yang X dikurang 4X itu negatif 3X, 100, yang 250 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dia negatif 250. Berarti negatif 3X sama dengan 100, negatif 150. Berarti X-nya yaitu negatif 150 dibagi 3, yaitu hasilnya 50. Dan kita dapatkan X-nya 50. Selanjutnya kita lakukan langkah ketiga, substitusi nilai X sama dengan 50, salah satu persamaan di atas ke salah satu persamaan di atas. Misalkan nilai X-nya kan tadi 50, disubstitusikan pada persamaan satu, maka diperoleh persamaan satu kan tadi 2X ditambah Y sama dengan 125 ya. Berarti X-nya kita ubah jadi 50, 2 kali 50 ditambah Y sama dengan 125. Berarti 2 kali 50, 100 ditambah Y sama dengan 125. Y sama dengan 125 dikurang 100, Y-nya maka Y-nya kita dapatkan yaitu 25. Jadi selesai dari persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan 50 dan Y sama dengan 25. Oke. Yang ketiga yaitu metode eliminasi. Nah, metode eliminasi yaitu salah satu metode penyelesaian masalah SPLDV dengan cara menolkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan ataupun pengurangan. Langkahnya ini ada dua persamaan ya, udah diketahui. Nah, nyatakan kedua persamaan. Yang kedua yaitu samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi atau dinolkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai tanpa memperhatikan tanda. Nah, yang ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama, sama positif atau negatif, maka kurangkan kedua persamaan. Jika koefisien dari variabel tandanya berbeda, positif dan negatif, maka jumlahkan kedua persamaan. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-persamaan 2X ditambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu untuk menentukan penyelesaian, pertama kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Nah, misalkan kita akan mengalihkan variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut. Nah, koefisien X pada persamaan 1 dan 2 yaitu 2. Pada persamaan 1, koefisien X-nya yaitu 2, dan pada persamaan 2, koefisien X-nya yaitu 3. Nah, sehingga kita harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut menjadi KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 yaitu 6, dengan mengalihkan persamaan 1 dan 3 dengan mengalihkan persamaan 1 itu dengan 3 dan persamaan 2 itu dengan 2. Persamaan 2
persamaan dan mengalihkan 3 ke persamaan 2. Di persamaan 1 tadi, K persamaan 1 kita kalikan 3, persamaan 2 kita kalikan 2. Nah, sehingga didapatkan 3 ini kita kalikan dengan 2x dapatnya 6x. 3 kita kalikan dengan y dapatnya 3y. 3 kita kalikan 5 dapatnya 15. Ini juga kita kalikan yang di bawah. 2 kita kalikan dengan 3x dapatnya 6x. 2 kita kalikan dengan 2y dapatnya negatif 4y. 2 kita kalikan dengan 11 dapatnya 22. Karena ini tandanya karena ini kita menolkan eh, yang X, ini tandanya sama-sama tambah, maka kita lakukan pengurangan. Berarti ini kita coret habis negatif 3y dikurang negatif 4. Berarti negatif ketemu negatif positif ya. 7y sama dengan 15. 7 kurang 22 yaitu negatif 7. Berarti y-nya negatif 7 dibagi 7 dapatnya negatif 1. Oke. Untuk langkah yang kedua, dengan cara yang sama, kita dapat mengeliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai x, nilai dari x. Ini dua persamaan tadi, yaitu kita kalikan y-nya persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Nah, dapat hasilnya yaitu 2 dikali 2x yaitu 4x, 2 dikali y dapatnya 2y, 2 dikali 5 dapatnya 10, 1 dikali 3x dapatnya 3x, 1 dikali negatif 2y dapatnya negatif 2y, dan 1 dikali 11 dapatnya 11. Kita lakukan karena kita lakukan pengoperasian, ini sebenarnya tambah ya. Ini sebenarnya tambah. Berarti 4x ditambah 3x sama dengan 7x. Negatif, positif 2y ditambah negatif 2y habis. Karena ini positif negatif, berarti tandanya ininya positif ya. 10 ditambah 11 yaitu 21. Berarti x-nya 21 dibagi 7, dapatnya 3. Oke, jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan negatif 1. Oke. Selanjutnya ada metode gabungan. Metode gabungan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yang mana di dalam variabel pemecahan masalahnya menggunakan metode eliminasi dan substitusi ataupun sebaliknya. Contohnya, jumlah dua bilangan caca sama dengan 37, sedangkan selisih sama dengan 7. Hitunglah hasil kali kedua bilangan itu. Nah, jadi diketahui jumlah dua bilangan cacah sama dengan 37 dan selisih kedua bilangan cacah tersebut adalah 7. Yang ditanya hitunglah hasil kali bilangan tersebut. Pertama kita membuat pemisalan dulu. Kita misalkan bilangan cacah dengan X dan eh, bilangan kedua dengan Y. Nah, selanjutnya kita desain bentuk matematikanya. Katanya jumlah kedua bilangan cacah sama dengan 37. Berarti kalau jumlah kita misalkan tadi bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 37. Itu persamaan pertama ya. Seterusnya selisih kedua bilangan cacat tersebut adalah 7. Berarti X dikurang Y sama dengan 7. Karena dia pengurangannya. Itu persamaan yang kedua. Nah, menentukan penyelesaian persamaan di atas dengan menggunakan metode gabungan, metode eliminasi, dan juga metode substitusi. Yang pertama, langkah yang pertama itu eliminasi variabel Y. Nah, ini kita udah dapat tadi dua persamaan, yaitu persamaan X ditambah Y sama dengan 37, X dikurang Y sama dengan 7. Nah, kita lakukan eliminasi, yaitu kita eliminasi variabel Y, kita coret, jadi X tambah X, 2X, sama dengan 30. Oke, berarti X sama dengan 30 dibagi 2, dapatnya 15.
Langkah yang kedua, substitusi nilai variabel X sama dengan 15 ke persamaan satu. Persamaan satunya X ditambah Y sama dengan 37. Berarti X 15 ditambah Y sama dengan 37. Berarti Y sama dengan 37 dikurang 15 hasilnya 22. Jadi dua bilangan caca yang jika dijumlahkan hasilnya 37 dan selisihnya 7 adalah 22 dan juga selisihnya adalah 7 yaitu bilangan 22 dan 7. Penerapan penyelesaian masalah kontekstual. Langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu yang pertama mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf ataupun simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika dirumuskan mengutip bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, yaitu mencari solusi dari model persamaan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Di sini ada contoh, Sukardi membeli kue untuk merayakan acara ulang tahun pacarnya. Kue yang dibeli ada dua jenis, yaitu kue nastar dan kue keju. Harga satu kaleng kue nastar sama dengan dua kali harga satu kaleng kue keju. Jika harga tiga kaleng kue nastar dan dua kaleng kue keju adalah 480.000, uang yang harus dibayar Sukardi setelah ia memutuskan untuk membeli dua kaleng nastar dan tiga kaleng keju adalah, nah, baik, berarti kini ini bisa kita misalkan yaitu eh, untuk uang kita misalkan harga kaleng misalkan X itu sebagai harga kue nastar, 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 dan Y itu sebagai harga kue keju. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya. Berarti X katanya harga satu kaleng kue nastar sama dengan dua kali harga satu kaleng kue keju. Berarti harga satu kaleng nastar X sama dengan dua kali harga kue keju. Berarti X sama dengan 2Y. Ini yang persamaan yang pertama. Kalau yang persamaan yang kedua, jika harga tiga kaleng kue nastar, berarti jika harga kaleng 3X ditambah dua kaleng kue keju 2Y sama dengan 480.000. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, yang ditanya berapa harga 2 kaleng nastar ditambah 3 kaleng keju. Ini ya, ini yang ditanya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kita lanjutkan pembahasannya, kita membuat pemisahan dulu. Harga satu kaleng kue nastar kita misalkan dengan X, harga satu kue keju kita misalkan dengan Y, sehingga diperoleh persamaan X ditambah 2Y, ini persamaan yang pertama, kita misalkan tadi, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusikan nilai 2Y sama dengan X pada persamaan 2, sehingga ditulis 3X ditambah X sama dengan 480. 3X tambah X kan 4X, berarti 4X sama dengan 480. Dapat X-nya 480 bagi 4 yaitu 120. Nah, ini berarti Y-nya yaitu kita substitusikan ya kan kita udah dapat tuh X-nya 120. Kita substitusikan berarti jadinya Y sama dengan setengah dikali 120.000, dapatnya 60.000. Jadi harga 2 kaleng kue nastar, 3 kaleng kue keju adalah 2X tambah 3Y sama dengan 2 dikali 120 ditambah 3 dikali 60, yaitu 240 ditambah 180 hasilnya 420. Oke, sekian video pembelajaran dari saya.
Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang saya yang salah. Oke, see you next time. Bye-bye.